Oke, hari ini kita akan belajar bersama tentang kongruen dan juga kesebangunan. Jadi, kita akan mencoba untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kesebangunan atau kongruensi. Oke, saat kita berbicara tentang kesebangunan dan juga kekongruenan, berarti kita akan berbicara juga mengenai bangun datar, karena itulah yang akan kita pelajari. Jadi, dua buah bangun datar dapat dikatakan sebangun apabila setiap sisi-sisi dari kedua bangun datar tersebut memiliki nilai perbandingan yang sama. Sedangkan dua buah bangun datar dapat dikatakan kongruen apabila di antara kedua bangun datar tersebut memiliki bentuk, ukuran, dan besar sudut yang sama. Jadi di sini dia sebangun jika nilai perbandingannya sama. Untuk kongruen, dia memiliki bentuk, ukuran, dan besar sudut yang sama. Oke, contohnya seperti ini. Ini ada gambar Naruto. Gambar Naruto ini sama persis. Selanjutnya ada gambar Luffy. Satunya kecil, satunya besar. Untuk gambar Naruto kita katakan kongruen, sedangkan untuk gambar Luffy kita katakan sebangun. Kenapa? Untuk gambar Naruto ini dia sama persis. Ukuran, bentuk, semuanya sama, maka kita katakan kongruen. Sedangkan untuk Luffy kita katakan sebangun karena gambarnya sama tapi memiliki bentuk, memiliki ukuran yang berbeda. Jadi kita katakan sebangun. Seperti itu. Oke, dua bangun yang kongruen. Di sini syarat dua bangun yang kongruen yang pertama adalah sisi-sisi yang bersesuaian itu sama panjang dan sudut-sudut yang bersesuaian itu sama besar. Contohnya ada segitiga ABC dan juga segitiga EFG. Kalau ini saya putar bentuknya pasti sama dengan segitiga ABC. Oke. Di sini kita bisa lihat ada garis 1, garis 2, garis 3 sama juga di sini. Garis 1, garis 2, garis 3. Ini menandakan bahwa panjang dari sisi tersebut adalah sama. Jadi panjang AC sama dengan panjang EG, panjang BC sama dengan panjang FG, panjang AB ini panjang sama dengan panjang EF. Sudutnya, sudut A sama dengan sudut E, sudut G sama dengan sudut C, sudut F sama dengan sudut B. Jadi semuanya sama. Karena semuanya sama kita katakan kongruen. Oke. Contoh lain seperti bangun datar ini, bangun datar ABCD dia sama persis dengan bangun datar PQRS. Karena semuanya sama, baik ukuran dan sudutnya, maka kita katakan kongruen. Oke, dua bangun yang sebangun. Syarat dua bangun yang sebangun yaitu panjang sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang sama. Jadi panjang sisi yang bersesuaian nilai perbandingannya sama. Sedangkan besar sudut-sudut yang bersesuaiannya itu sama. Contohnya kita memiliki segi 4 seperti ini, segi 4 ABCD dan juga segi 4 EFGH. Nilainya seperti yang sudah ada pada gambar. Oke, dari sini kita akan menentukan besar perbandingan bangun datar ABCD dan juga EFGH. Jadi bangun datar yang besar kita akan bandingkan dengan bangun datar yang kecil ini. Yang pertama kita bandingkan panjang AB dan juga EF. Kita bisa tulis dalam sebuah rumus seperti ini. Panjang AB kita bandingkan dengan EF. Selanjutnya kita masukkan nilainya. Panjang AB itu 4, EF-nya 2. Berarti nilai perbandingannya itu kita sederhanakan menjadi 2/1. Jadi AB dibandingkan dengan EF. Selanjutnya panjang BC dibandingkan dengan FG. 4/2 juga. Berarti sederhananya 2/1. Selanjutnya CD dibandingkan dengan GH. 3/1,5. Kita sederhanakan lagi menjadi 2/1. Selanjutnya AD dibandingkan dengan EH atau 3/1,5.
disederhanakan menjadi 2:1. Oke, jadi kita bisa lihat nilai perbandingannya semuanya sama. Jadi dari panjang AE dibandingkan dengan EF sampai panjang AD dibandingkan dengan EH, nilainya itu sama, yaitu 2:1. Ini dikatakan sebangun karena nilai perbandingannya itu sama. Oke, contoh lain kita bisa lihat belah ketupat ini, belah ketupat ABCD KLMN dengan panjang 3 cm dan juga 6 cm. Oke, jadi pasangan sisi-sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan nilai yang sama. Oke, kita bisa lihat di sini panjang AD kita akan bandingkan dengan mana ya? Oke, kita akan bandingkan dengan KN. Panjang AB kita akan bandingkan dengan KL. Panjang BC kita bandingkan dengan LM. Dan juga panjang CD kita bandingkan dengan panjang MN. Oke, seperti itu. Dan nilai perbandingannya ini 3:6. Selanjutnya AB dibandingkan KL juga 3:6. BC dibandingkan dengan LM juga 3:6. CD dibandingkan dengan MN sama dengan 3:6. Jadi semuanya 3/6. Oke, jadi semuanya di 3/6. Kalau disederhanakan lagi menjadi 1/2. Oke, jadi nilai perbandingannya memiliki nilai yang sama. Jadi dapat disimpulkan bahwa AD dibandingkan dengan KN sampai CD dibandingkan dengan MN, nilai perbandingan sisinya adalah sama, yaitu 1/2. Oke, bagian berikutnya yaitu besar sudut yang bersesuaian sama. Kita bisa lihat sudut A sama dengan sudut K, sudut B sama dengan sudut L, sudut C sama dengan sudut M, sudut D sama dengan sudut N. Jadi nilai besar sudutnya itu sama semua. Oke, selanjutnya ada segitiga, kita bisa lihat di sini. Segitiga ABC dan juga PQR, kita bisa lihat ini dua bangun datar yang sebangun. Oleh karena itu kita juga akan menggunakan rumus perbandingan. Jadi AB dibandingkan dengan PQ, BC dibandingkan dengan QR, CA dibandingkan dengan RS. Seperti itu. Jadi di sini kita bisa lihat AC dibandingkan dengan PR. AC-nya 4, PR-nya 2, jadi 4:2 sama dengan 2:1. Selanjutnya ada AB dan PQ. AB-nya 8, PQ-nya 4, jadi 8:4. Disederhanakan menjadi 2:1. Dan BC dibandingkan dengan QR. BC 6, QR 3. 6/3, 2:1 juga disederhanakan. Jadi semua nilai perbandingannya adalah sama. Dan juga memiliki besar sudut yang sama. Sudut A sama dengan sudut P, sudut B sama dengan sudut Q, sudut C sama dengan sudut R. Oke, contoh soal. Di sini ada 2 buah persegi panjang. Dan nilai yang diketahui adalah nilai AB 16 cm, nilai AD 4 cm, PS 6 cm. Jadi yang ditanyakan adalah panjang PQ dan luas dan keliling dari persegi panjang PQRS. Berapa luas dan kelilingnya. Oke, kita bisa lihat yang ditanyakan adalah PQ. Jadi perbandingan sisi AB dan AD itu bersesuaian dengan sisi PQ dan PS, sehingga panjang PQ kita akan bandingkan dengan panjang AB. Selanjutnya panjang PS kita bandingkan dengan panjang AD. Kita bisa masukkan dalam rumus seperti ini. PQ dibandingkan dengan AB, garis merah itu, PQ dibandingkan dengan AB,
sama dengan PS dibandingkan dengan AD atau yang warna orange ini. Jadi PQ per AB sama dengan PS per AD. Selanjutnya kita tinggal masukkan nilai yang ada. Jadi AB nilainya 16, PS nilainya 6, AD nilainya 4. PQ masih kosong karena belum ada. Itu yang akan kita cari. Dari sini kita akan pindah ruas untuk mencari PQ. 16 pindah ke ruas kanan, jadi di sebelah kiri sisa PQ. Jadi PQ sama dengan 6/4 kali 16. Jadi hasilnya panjang PQ sama dengan 24 cm. Untuk mencari luas dan kelilingnya, kita sudah tahu bahwa luas dan keliling rumus luas persegi panjang adalah panjang kali lebar. Panjangnya di sini PQ, lebarnya PS. Oke, jadi dengan nilai yang sudah kita cari, PQ 24 cm dan PS 6 cm, panjang kali lebar, dihasilkan hasil perkaliannya 144 cm². Kelilingnya adalah jumlah semua sisi untuk persegi panjang PQRS. Jadi di sini 24 ditambah 6 ditambah 24 ditambah 6. Jadi di sini PQ-nya 24, QR-nya ini 6 sama panjang dengan PS. Jadi 24 tambah 6 tambah 24 tambah 6. Hasilnya itu 60. Oke, contoh kedua, kita bisa lihat pada gambar ini kita disuruh untuk menentukan panjang DE. Panjang DE. Dari gambar ini kita bisa lihat bahwa ada dua bangun datar yang sebangun, yaitu segitiga ABC dan segitiga CDE. Jadi kalau kita lihat bentuk bangun datar ini, kita katakan sebangun. Oke, kita bisa lihat di sini yang akan kita tentukan adalah panjang DE. DE, jadi pada segitiga ABC dan EDC ini kita katakan sebangun. Jadi segitiga ABC dan CDE atau EDC ini adalah sebangun. Maka kita akan menggunakan rumus perbandingan. Itu DE dibandingkan dengan AB dan DC dibandingkan dengan AC. Kita tinggal masukkan nilainya. AB nilainya 6, DC nilainya 24, AC nilainya 8. Ini kita pindah ruas untuk mendapatkan nilai DE. Jadi 24/8, 6-nya pindah jadi perkalian. Jadi hasil akhirnya adalah DE sama dengan 18 cm. Oke, seperti itu saja. Jadi ini adalah konsep dari kesebangunan dan kongruen. Jika teman-teman atau adik-adik punya pertanyaan, bisa komen di kolom komentar. Terima kasih.